Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbagi rasa syukur hari ini. Saya ingat ketika saya ditahbiskan, saya pada waktu itu usianya masih sangat muda, belum 29. Berarti ditahbiskan umur 28 lebih. Banyak yang menyangka saya masih mudika pada waktu itu. Dan tidak terasa itu sudah 27 tahun yang lalu. Pada waktu menjadi imam muda, saya itu semangat sekali, berkobar-kobar. Biasa, normal, semangat anak muda. Dengan segala idealisme, ingin sungguh-sungguh membaharui dunia. Saya pada waktu itu berpikir bahwa saya harus menjadi inspirasi. Karena itu berusaha banyak hal, melakukan banyak hal dengan harapan inspiratif yang saya lakukan. Hal ini terjadi karena pada suatu ketika saya pernah dalam perjalanan dari kota Cilacap menuju ke Kaliori dengan provinsial saya pada waktu itu. Di tengah jalan ada kemacetan yang sangat panjang dan kami heran karena jarang sekali di daerah itu mengalami kemacetan. Apalagi bukan hari besar dan juga bukan hari libur, hari biasa. Pelan-pelan akhirnya kami bisa melewati sumber kemacetan. Dan ternyata kami tersenyum-senyum sendiri melihat apa yang menjadi sumber kemacetan itu. Ternyata yang menjadi sumber kemacetan itu adalah orang gila yang telanjang bulat di tengah jalan. Dan ternyata itu mengganggu perjalanan sehingga melambat. Provinsial saya waktu itu mengatakan sambil melaju, sambil geleng-geleng kepala, senyum-senyum, mengatakan, urip pisan wedan. Artinya, hidup sekali saja kok gila loh. Dan dia tersenyum, saya juga tersenyum. Dalam perjalanan itu ternyata ungkapan hidup sekali kok gila itu bergema terus menjadi rema di dalam diri saya. Hidup singkat, gila, cuman sekali singkat gila lagi. Aduh, sia-sia benar. Lalu saya berpikir, iya ya, hidup sekali singkat mestinya gimana ya? Lalu muncul banyak ide, hidup sekali berarti sekali harus kaya. Supaya bisa membantu banyak orang, supaya macam-macam. Tapi ternyata sesudah direnungkan, bukan. Hidup sekali tidak harus menjadi kaya. Lalu apa? Hidup sekali harus sukses. Wah, singkat waktunya harus sukses. Sesudah direnungkan lebih lanjut, bukan, ternyata tidak harus sukses. Lalu bagaimana? Apa artinya? Hidup sekali harus bagaimana? Dan kemudian muncul yang kemudian saya yakini. Hidup sekali harus jadi inspirasi. Mau besar atau kecil nggak masalah. Tapi harus menjadi inspirasi. Dan itu yang kemudian saya berusaha menjadi inspirasi dengan banyak hal. Tetapi seiring bertumbuhnya usia yang semakin lanjut, ternyata itu bukan juga. Bukan berarti bahwa saya berhenti berusaha menjadi inspiratif lagi, tetapi kemudian ada pertumbuhan. Dan akhir-akhir ini saya menemukan apa yang sungguh saya sukai. Hidup sekali, bersyukur saja. Semakin sadar bahwa segalanya itu rahmat Tuhan. Terutama boleh hidup, itu sudah bersyukur luar biasa. Karena dalam perjalanan saya mengalami begitu banyak hal yang membuat saya hampir kehilangan nyawa. Pernah saya bertiga dengan rekan imam dan satu frater rekreasi di sebuah pantai. Dan karena ternyata habis hujan, pantainya
kotor, kami tidak bisa berenang. Padahal sudah nyetir agak jauh. Maka kemudian ada orang yang menawarkan untuk menyewakan perahu ke tengah sekitar 45 menit. Di sana ada karang yang datar, yang hanya setinggi sekitar 130 cm. Nah, di sana bisa berenang, jernih dan sebagainya. Akhirnya kami sepakat. Sampai di tengah ternyata belum 1 jam tukang perahunya sudah mengajak kita kembali. Teman saya tidak ikhlas, sudah jauh-jauh, kemudian masuk 45 menit ke tengah dan menemukan tempat yang sangat indah, jernih, baru berenang 1 jam sudah diajak pulang. Tapi saya kemudian mengatakan kepada teman saya, kita harus pulang. Karena tadi saya berbicara dengan tukang perahu, dia sudah 24 tahun malang melintang, mengendarai, menakodai perahu itu. Dan dia mengatakan di sana ada badai, kita harus cepat pulang. Dan memang benar, belum sampai 10 menit kita sudah terterjang badai yang sangat besar. Dan perahu itu menjadi sangat kecil dan kemudian tidak melihat perahu lain di situ. Yang tadinya 45 menit itu sudah 2 jam, pantainya belum kelihatan. Dan saya bisa melihat gelombang itu di atas kepala saya 8-10 meter. Dan perahu itu seperti, kecil sekali. Semua santo-santa sudah disebut dalam litani. Dan saya menduga saya juga menyebutkan nama-nama yang bukan santo juga saya sebut. Karena saya sudah tidak ingat lagi apa-apa. Kedua teman saya sudah terkapar, tidak punya daya. Mabuk, setengah mati. Dan pada waktu itu tidak ada yang relevan, kecuali bisa mendarat dan hidup. Dan puji Tuhan masih diberi kesempatan hidup. Kalau tidak salah sekitar tahun 99 atau 97 antara itu, saya tidak ingat persis. Lalu peristiwa lain juga, saya pernah terbang dari Balikpapan mau mendarat di Jogja. Sudah rendah sekali, tapi kemudian ada badai, tidak bisa mendarat lalu dipaksa sampai mesinnya berteriak. Dan kemudian jatuh, mungkin 100 meter, mungkin 200 meter, saya tidak tahu. Tapi yang jelas isi perut itu sudah keluar semua. Karena posisi tegak dan kemudian jatuh seperti ini, sehingga yang di dalam keluar semua. Tapi puji Tuhan kami masih bisa mendarat di Surabaya. Lalu pilot mengatakan di Jogja masih ada badai, kita tunggu, nanti kalau badai sudah reda kita diizinkan terbang, kita terbang lagi. Sampai berapa lama tidak tahu. Tapi saya merasa saya sudah tidak bisa terbang lagi. Maka saya kemudian berbicara dengan pilot dan mengatakan, maaf kami turun di Surabaya saja. Dan pilotnya keberatan karena menurut manifest penumpang harus diturunkan di Jogja, bukan di Surabaya. Tapi kemudian kami memaksa dan akhirnya menandatangani surat pernyataan. Dan ketika turun ternyata ada 1 bis yang ikut turun. Lalu kami naik bis dari Surabaya ke Jogja. Tapi puji Tuhan bahwa masih hidup. Dan itu luar biasa. Ternyata ketika di hadapan kematian yang lain itu nggak relevan. Menderita, tersinggung, sakit hati itu nggak relevan. Yang relevan adalah bahwa saya masih hidup. Maka hidup aja sudah bersyukur. Belum lama juga 2016 saya didiagnosa kanker nasofaring dan sudah menyebar. Namun 2 minggu diobservasi, ujung-ujungnya dokternya heran. Bersih Romo, nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Tapi 2 minggu itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Semuanya menjadi tidak penting ketika kita dihadapkan pada akhir hidup kita. Maka sesudah itu saya sungguh-sungguh merasa seperti dibebaskan untuk selalu bersyukur apa saja. Karena hidup saja sudah menakjubkan. Dan memang dalam refleksi saya, akhirnya saya mengerti bahwa semua orang itu memang harus bersyukur setiap saat, kapanpun juga. Kenapa? Karena begitu lahir saja kita sudah untung. Karena nggak tanam modal apa-apa. Bagaimana bisa rugi, wong modal aja tidak. Tahu-tahu lahir, hidup, punya orang tua.
diperhatikan, digendong, disayang-sayang, disuapin, dibesarkan, disekolahkan. Coba, bertahun-tahun. Tidak mungkin rugi. Begitu lahir langsung untung. Begitu lahir langsung bersyukur. Maka doa syukur agung itu benar sekali. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu. Kepada Tuhan kita harus bersyukur. Hidup saja itu sudah bersyukur. Di atasnya kita menerima banyak rahmat yang lain. Kalau dunia ini mengatakan ada 100 alasan untuk berduka cita, untuk sengsara, menderita, kita berani mengatakan kehidupan kepada kehidupan. Kalau kamu punya 100 alasan untuk berduka cita, saya punya 1000 alasan untuk bersyukur. Dan itulah kehidupan kita. Memang tidak mudah, banyak tantangan, banyak derita juga. Tetapi kita punya berlipat-lipat lebih alasan untuk bersyukur. Karena memang kita tidak pernah bermodalkan apapun. Kita begitu saja lahir, dianugerahi kehidupan oleh Tuhan, dan dibesarkan, dilindungi oleh Tuhan. Kalau selama ini bisa, nanti juga bisa. Apalagi bahkan Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita. Apalagi yang masih bisa membuat kita tidak bersyukur. Maka saudara-saudari terkasih, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri rahmat kehidupan kita masing-masing. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Cukup, bersyukur, berbuat baik, bersyukur, membawa damai, bersyukur, berbahagia, bersyukur. Bukan kehidupan ini serba menakjubkan, serba nyaman, maka kita bersyukur. Tetapi karena kita bersyukurlah, maka kehidupan menjadi menakjubkan. Apapun yang terjadi. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.